Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur lingkaran. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk kompetensi dasar yaitu 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, siswa mampu menganalisis unsur-unsur lingkaran yang berupa garis dan ciri-cirinya. Yang kedua, siswa mampu menyusun hasil pembelajaran tentang unsur-unsur pada lingkaran. Pendidikan karakter yang akan menjadi penilaian pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mandiri, yang kedua, kreatif, yang ketiga, suka berkomunikasi, dan yang keempat, bekerja keras. Sebelum kita masuk ke dalam materi pada pertemuan kali ini, menurut kalian, apa yang dimaksud dengan unsur-unsur lingkaran? Silahkan jeda dulu video ini dan tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran mengenai unsur-unsur lingkaran. Zhu Xunzi, 429-500 Masehi. Beliau lahir di kota Jiangkang atau Nanjing, Tiongkok pada tahun 429 Masehi. Sejak kecil, ia sangat cerdas dan suka pengetahuan di bidang matematika dan astronomi. Pada tahun 464, beliau mulai tertarik untuk menemukan bilangan Phi. Dari sekian ahli matematika Tiongkok yang berupaya menemukan bilangan Phi, beliau mampu menemukan bilangan yang paling akurat dengan Phi yang saat ini kita gunakan. Sebelum beliau, ahli matematika Tiongkok Liu Hui mengajukan cara ilmiah untuk menghitung Phi. Dengan panjang keliling poligon beraturan di dalam lingkaran untuk mendekati panjang keliling lingkaran yang asli. Dengan cara ini, Liu Hui berhasil menemukan Phi sampai 4 angka di belakang koma. Sedangkan melalui penelitian pada abad ke-50, Zhu Xunzi mampu menemukan bilangan Phi dengan ketelitian sampai 6 angka di belakang koma dibandingkan dengan bilangan Phi saat ini. Zhu Xunzi juga menemukan nilai mirip Phi dalam bentuk bilangan pecahan 113/355. Berikut ini adalah uraian materi mengenai unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik tertentu ini disebut pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk suatu garis lengkung seperti gambar berikut ini. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Yang pertama yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari pada lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada keliling lingkaran. Pada gambar sebelumnya, kalian bisa melihat jari-jari lingkaran itu terletak pada garis OC, OD, OB, dan OA. Yang selanjutnya yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat yang ada pada lingkaran adalah sebuah titik yang letaknya tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar sebelumnya, titik pusat lingkaran berada pada huruf O. Kemudian busur lingkaran. Busur pada lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Pada gambar sebelumnya, busur lingkaran terletak pada garis lengkung AC, CB, BD, dan AD. Diameter pada lingkaran. Diameter pada lingkaran adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Pada gambar sebelumnya, diameter lingkaran ditunjukkan oleh huruf A ke B dan C ke D. Kemudian unsur yang kelima yaitu tembereng lingkaran. Tembereng pada lingkaran adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Pada gambar sebelumnya, tembereng lingkaran dibatasi oleh busur AD dan tali busur AD. Yang berikutnya yaitu apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran, yang ditunjukkan oleh garis OF. Juring lingkaran.
Juring pada lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan juga dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang terletaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu tali busur lingkaran. Tali busur pada lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran, yang ditunjukkan oleh garis AD. Kemudian yang terakhir yaitu sudut keliling dan sudut pusat lingkaran. Sudut keliling pada lingkaran adalah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Sedangkan sudut pusat merupakan sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua buah jari-jari OA dan OB di titik pusat lingkaran. Serta didik sekalian, bagaimana? Mudah bukan? Apakah kalian sudah memahami penjelasan sebelumnya? Jika sudah, marilah kita menyimpulkan materi yang telah dipelajari dalam kesimpulan berikut. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari jari-jari lingkaran, titik pusat lingkaran, busur lingkaran, diameter lingkaran, tembereng lingkaran, tali busur lingkaran, apotema lingkaran, juring lingkaran, sudut keliling lingkaran, serta sudut pusat lingkaran. Baiklah, setelah kita mempelajari materi mengenai unsur-unsur lingkaran, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk menganalisis unsur-unsur lingkaran. Dari gambar tersebut, tentukan A. Titik pusat lingkaran, B. Jari-jari lingkaran, C. Diameter lingkaran, dan D. Busur lingkaran. Kemudian pembahasannya. Titik pusat lingkaran ditunjukkan oleh huruf A. Jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh AF, AD, dan AE. Kemudian diameter ditunjukkan oleh DF. Dan yang terakhir busur atau garis lengkung ditunjukkan oleh CD, DE, EF, dan CF. Baiklah, dari contoh di atas, dapatkah kalian mencari contoh-contoh lain tentang unsur-unsur lingkaran? Jawablah pertanyaan tersebut pada kertas lembar dan kirimkan melalui Google Classroom yang telah disediakan. Sekian untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Jangan lupa untuk mengisi absen yang telah dikirimkan melalui Google Classroom dan kerjakan tugas yang telah diberikan sebelumnya pada forum yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.